Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasih Triani dari kelas 6A, NPN 2262101006. Teknik menjadi penyiar yang baik. Teknik modulasi suara. Teknik menjadi penyiar yang baik. Seseorang penyiar harus memiliki karakter vokal yang sesuai dengan format dan segmentasi radio, tepatnya bekerja, serta kemampuan komunikasi yang baik agar keseluruhan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Penyiar radio harus menggunakan bahasa dengan menulis pesan yang harus disampaikan secara lisan, memperhatikan komponen-komponen berbahasa seperti struktur kalimat, kosakata, kelancaran, dan pemahaman umum. Selanjutnya itu penyiar wajib memiliki pengetahuan teknik serta ciri radio suara yang bagus, dapat mengoperasikan perlengkapan dan keahlian penulis. Kriteria kompetensi yang harus dipenuhi penyiar yang meliputi kemampuan menghasilkan gagasan kreatif, melibatkan percakapan, memahami segmen radio dan target pendengar, memiliki simpati dan empati, menyampaikan informasi secara efektif, serta memiliki vokal yang baik. Selain dasar suara yang bagus, mengucapkan yang tepat, dan artikulasi yang jelas, penyiar harus bisa melakukan penekanan kata saat siaran, mengatur warna kata, kecepatan atau tempo, dan infleksi. Tiga hal penting yang wajib dimiliki seorang penyiar: ammonizing skill, keterampilan menuturkan segala sesuatu menyangkut musik, kata, atau lirik lagu; operatic skill, keahlian merangkai musik dalam tatanan menyentuh emosi pendengar; musical touch, keahlian musik dalam tatanan yang menyentuh emosi pendengar. Selanjutnya, konsep modulasi. Yang pertama itu, menurut Irwanto 2021 menyatakan bahwa suatu proses di mana pesan asli dirubah menjadi suatu bentuk baru yang cocok untuk transmisi radio dinamakan modulasi. Yang kedua itu, modulasi suara. Dapat siaran radio adalah proses mengubah sinyal audio menjadi sinyal radio sebelum dipancarkan. Yang ketiga itu, cara kerja modulasi suara. Yang pertama itu, sinyal suara ditumpangkan pada sinyal radio dan frekuensi yang lebih tinggi. Yang kedua itu, sinyal suara dicacah secara digital sesuai frekuensi audio. Yang ketiga itu, sinyal digital tersebut dicampur dengan gelombang radio. Yang keempat itu, campuran tersebut kemudian dilempar ke udara terbuka. Yang keempat itu, modulasi suara dalam penyiaran. Yang A, modulasi, proses penumpangan sinyal suara informasi pada gelombang radio dengan frekuensi yang lebih tinggi. Proses ini menggabungkan frekuensi radio RF dengan frekuensi audio AF. Di sisi penerima, sinyal informasi diambil kembali melalui proses demodulasi yang merupakan kebalikan dari modulasi. Yang B itu, modulasi amplitudo. Sistem AM menghasilkan sinyal RF yang amplitudo berubah-ubah, sementara frekuensi tetap dalam modulasi AM. Kekuatan sinyal amplitudo diubah untuk mengirimkan suara. Saluran AM memanfaatkan gelombang elektromagnetik bumi ground waves dan gelombang waves untuk membawa sinyal ke wilayah yang sangat jauh. Sinyal AM biasanya memiliki kualitas suara yang lebih rendah dibandingkan FM. Modulasi frekuensi FM. Sistem FM menghasilkan sinyal RF yang frekuensinya berubah-ubah, sementara amplitudonya tetap. Dalam FM, frekuensi gelombang radio diubah sesuai dengan data digital.
FM memiliki kualitas suara yang lebih baik. Gelombang FM memodulasi suara secara digital dengan memecah gelombang suara audio sesuai frekuensi audio, yang yaitu stereo dan mono. Sistem modulasi AM menghasilkan suara mono satu kanal, sedangkan sistem modulasi FM menghasilkan suara stereo dua kanal. Suara stereo menggunakan hasil lebih satu saluran suara yang konfigurasi keras yang histeris untuk menciptakan dimensi suara yang natural. Yang kelima itu berbeda AM dan FM. Yang pertama itu AM memiliki jangkauan yang lebih luas, sedangkan FM memiliki kualitas suara yang lebih jernih. Yang kedua itu AM cocok untuk siaran berita, talk show, dan olahraga, sedangkan FM lebih banyak digunakan untuk siaran musik dan hiburan. Yang keenam itu ada teknik modulasi suara. Teknik modulasi suara penting untuk penyiar radio karena mereka hanya mengandalkan suara tanpa visual. Beberapa teknik yang dapat digunakan menjadi penyiar yang baik adalah penapasan, artikulasi, intonasi, kecepatan berbicara. Selanjutnya ada yaitu teknik menjadi penyair yang baik, teknik resonansi vokal. Teknik menjadi penyiar yang baik. Pelajari seni penyiaran. Memahami seni penyiaran adalah kunci untuk menjadi penyiar yang baik. Pelajari teknik dasar seperti teknik bernafas, mengucapkan kata yang jelas dan benar, serta intonasi suara yang tepat. Penyiar harus belajar cara membaca naskah dan inovasi pada suara sama. Perbanyak pengetahuan dan wawasan. Menjadi seorang penyiar yang baik tidak hanya mengandalkan kemampuan bicara, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, perbanyak membaca buku, koran, majalah, dan situs berita. Dengan begitu, seorang penyiar akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas serta mampu memperkaya konten siarannya. Berlatih dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Untuk menjadi seorang penyiar yang handal, harus terus melatih dan memperbaiki dan mendengar kembali siarannya. Perhatikan kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti vokal dan diksi. Memintalah masukan dari teman atau mentor yang lebih berpengalaman. Mempersiapkan diri sebelum siaran. Sebelum siaran, pastikan suara mempersiapkan diri dengan baik. Periksa naskah yang akan dibacakan, pahami topik yang akan dibahas, dan pastikan peralatan siaran yang kondisi baik. Penyiar juga harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh untuk mempertahankan energi dan fokus saat siaran. Berkomunikasi dengan pendengar. Seorang penyiar harus mampu berkomunikasi dengan pendengar dan membangun ikatan emosional. Cobalah untuk mengembangkan gaya penyiar yang personal dan alami sehingga pendengar rasa terhubung dengan penyiar. Selain itu, interaksi dengan pendengar dapat membantu memperbaiki diri dan kualitas siaran. Jaga integritas dan profesionalisme. Sebagai penyiar, harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap siaran. Hindari melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau pihak lain, serta jangan terpengaruh oleh faktor eksternal seperti tekanan sponsor atau tekanan media. Jaga kualitas siaran dan jangan membiarkan emosi mengganggu siaran. Cara bergabung dengan organisasi
informasi atau komunikasi broadcasting. Di kota-kota besar banyak organisasi dan komunikasi yang dengan keminatan broadcasting yang di dalamnya termasuk penyiaran. Selain komunitas penyiar juga bisa dipelatihkan penyiar, dan tentu saja rata-rata biayanya cukup mahal. Resonansi vokal. Resonansi vokal adalah proses di mana suara yang dihasilkan oleh pita suara dipantulkan dan diperkuat oleh rongga-rongga dalam tubuh, seperti mulut, hidung, dan dada. Proses ini menciptakan suara yang lebih kaya dan jelas, sehingga penyiar dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Jenis-jenis resonansi. Resonansi yang pertama itu resonansi kepala. Ini terjadi ketika suara dipantulkan oleh rongga di kepala, menghasilkan nada tinggi dan halus. Teknik ini sangat penting bagi penyanyi untuk menyampaikan nada tinggi dan baik. Yang kedua itu resonansi dada. Suara yang dipantulkan dari rongga dada memberikan kekuatan dan ke dalam pada suara ini, sehingga digunakan untuk nada rendah. Yang ketiga itu resonansi mulut. Rongga mulut juga berperan dalam membentuk kualitas artikulasi saat berbicara atau bernyanyi. Penyiar perlu menguasai teknik resonansi untuk memastikan suara mereka terdengar jelas dan menarik. Dengan memahami cara kerja resonansi, penyiar dapat yang pertama itu meningkatkan kualitas suara. Suara yang resonan lebih mudah didengar dan lebih menarik bagi pendengar. Yang kedua itu mengurangi kelelahan suara. Teknik resonansi yang baik membantu mengurangi ketegangan pada pita suara, sehingga mengurangi risiko gangguan suara. Yang ketiga itu mengontrol intonasi dan volume. Dengan resonansi yang tepat, penyiar mengatur intonasi dan volume suara dengan lebih efektif. Fungsi resonansi. Resonansi memperkuat suara tanpa perlu memaksa pita suara, sehingga penyiar dapat berbicara dengan jelas dan lantang tanpa merasa tegang. Resonansi juga membantu mengurangi risiko cedera vokal akibat menggunakan suara yang berlebihan. Latihan pernapasan diafragma. Pernafasan diafragma mendukung resonansi optimal dengan memastikan aliran udara yang stabil. Teknik ini membantu penyiar memperhatikan suara yang kuat tanpa cepat lelah. Postur tubuh saat berbicara. Postur yang baik mengakibatkan aliran udara yang lebih lancar, sehingga resonansi suara meningkatkan sikap tubuh yang tegap, juga mencegah ketegangan otot yang dapat menghambat resonansi. Pemasanan suara sebelum siaran. Pemasanan suara membantu mempersiapkan pita suara agar resonansi selama siaran. Teknik seperti humming dan vokalisasi hingga dapat digunakan menghindari kecederaan. Teknik humming. Humming melatih pengentaran di wajah dan kepala yang berkontribusi pada resonansi suara yang lebih kaya. Latihan ini juga membantu meningkatkan sensitivitas terhadap resonansi yang dihasilkan. Mass resonansi memanfaatkan area wajah seperti dahi dan pipi untuk menghasilkan suara yang lebih terang dan jelas. Teknik ini mengontrolkan resonansi dengan lebih baik. Latihan nada dan rendah ke tinggi. Latihan mengalihkan suara dari nada rendah ke tinggi meningkatkan
fleksibilitas, dan pengakuan resonansi vokal. Teknik ini juga membantu penyiar dalam menciptakan variasi suara yang dinamis. Artikulasi jelas. Resonansi yang baik mendukung mengucapkan yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh pendengar. Mengoptimalkan resonansi mulut saat bicara meningkatkan kejelasan setiap kata. Resonansi mengaruhi variasi nada dalam penyampaian sehingga suara tidak bisa menonton. Intonasi yang tepat membuat pesan lebih menarik dan efektif. Sekian dari pemateri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.